Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Livah dari kelas PSH semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data menggunakan metode VAR atau Vector Autoregressive. Untuk contoh kasusnya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara NOM dan ROA pada Bank Umum Syariah Indonesia pada periode 2019 sampai 2023. Untuk jenis datanya, ini adalah time series, dan variabel endogennya atau Y1 ini NOM, dan variabel endogen Y2 menggunakan ROA. Untuk tahapan analisisnya, di sini ada statistik deskriptif, kemudian pengujian stasionaritas, kemudian penentuan orde optimum. Selanjutnya itu pengujian stabilitas VAR dan pengujian kointegrasi dengan Johansen Cointegration Test. Kemudian penentuan orde optimum VAR diferensi dan kemudian pengujian stabilitas VAR diferensi, estimasi model VAR difference, impuls responden dan juga variance decomposition. Untuk tahap pertama, mari kita copy terlebih dahulu untuk datanya. Kemudian kita masuk ke Fuse. Klik create a new Fuse workfile. Untuk frekuensinya, di sini kita menggunakan monthly karena datanya bulanan. Untuk start date-nya yaitu 2019 dan end date-nya 2023. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik empty group. Kemudian kita scroll paling atas. Terus kita copy datanya. Untuk yang pertama yaitu untuk mencari data deskriptif. Kemudian kita klik view. Kemudian deskriptif stats. Common sample. Kemudian kita freeze. Kita name. Kita namai underscore 1 underscore maaf underscore deskriptif. Kemudian kita tutup karena kita tidak akan melakukan uji selanjutnya. Jadi kita tutup. Untuk selanjutnya yaitu uji stasionaritas. Caranya yang pertama kita klik 2 kali pada variabel yang pertama yaitu variabel NOM. Kemudian kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kemudian kita pilih yang level. Kita klik OK. Karena di sini nilai probabilitasnya 0,13 lebih besar dari 0,05, maka tidak stasioner. Kemudian kita freeze, name, underscore 2, underscore snom, underscore L. L menunjukkan level. Oke. Karena di sini tidak stasioner, maka kita akan melanjutkan ke uji yang kedua, yaitu menggunakan first difference. Caranya kita klik view, unit root test, standar unit root test, kemudian pilih yang first difference. Klik OK. Kita lihat di sini nilai prob-nya yaitu 0,00 dan ini lebih kecil dari 0,05, artinya ini stasioner dan kita tidak perlu melanjutkan ke uji selanjutnya. Kita freeze, name, underscore 2, underscore s nom, underscore f. Kita tutup. Selanjutnya kita diuji yang kedua di variabel kedua yaitu ROA, klik 2 kali. Kemudian kita klik view, unit root test, standar unit root test. Kita gunakan yang level.
klik OK. Di sini nilai propnya yaitu 0,2182, yang artinya 0,218 itu lebih besar dari 0,05 dan tidak terjadi stasioner. Kita freeze, name, underscore 2, underscore SROA, underscore L. Karena ini tidak stasioner, maka kita akan melanjutkan ke uji selanjutnya. Kita klik view, unit root test, standar unit root test, klik first difference, klik OK. Di sini nilai propnya yaitu 0,00, lebih kecil dari 0,05 yang artinya stasioner. Kita freeze, name, underscore 2, underscore SROA, underscore F. Kita tutup. Untuk uji stasionaritas pada nom, untuk H0-nya, nom tidak stasioner pada tingkat first difference, dan H1-nya nom stasioner pada tingkat first difference. Nom memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,000,0,05. Maka tolak H0 dan disimpulkan nom stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya, pada uji stasionaritas variabel ROA, H0-nya ROA tidak stasioner pada tingkat first difference, H1-nya ROA stasioner pada tingkat first difference. Di sini ROA memiliki nilai prop 0,0036, lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita klik kanan, open, asvar. Untuk endogenusnya nom sama ROA dan like intervalnya tetap 1, 2. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik view, like structure, kemudian length kriteria, indutnya kita 6, kemudian OK. Kita di sini bisa pilih pengujian yang cocok dengan kita, tapi di sini saya akan milih di AIC. Karena di sini kita lihat tanda bintang. Untuk tanda bintang ini merupakan tanda model terbaik. Di sini ada di nomor 2. Kemudian kita klik view. Sorry. Kita freeze. Kita name underscore 3 underscore flag underscore OTT AIC dan model terbaiknya 2. Kemudian kita klik OK. Setelah kita mendapatkan model terbaik kita klik estimate kembali. Kita tetap pilih 2 karena model terbaik kita 2, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik view, like structure, root tabel, kemudian kita freeze, kita name underscore 4 underscore stabilitas var.
Selanjutnya kita masuk ke pengujian kointegrasi. Kita klik View, Cointegration. Di sini untuk tetap 3, terus untuk like intervalsnya kita 1-2 karena model terbaik kita tadi 2. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita freeze, kita name _5 _ kointegrasi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk hasilnya. Untuk yang penentuan order leg optimum, penentuan leg optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan leg optimum didasarkan pada ukuran AIC atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti SC atau HQ. Tanda bintang pada ukuran AIC terletak pada leg 2, maka leg 2 optimumnya adalah 2. Kemudian untuk pengujian stabilitas VAR, stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan penentuan leg optimum harus diulangi. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kita bisa juga kita melihat dari dua kata di bawah ini, dan ini menunjukkan bahwa VAR ini stabilitas. Kemudian kita akan melakukan di uji selanjutnya. Kemudian untuk hasil dari pengujian kointegrasi, Johansen Cointegration Test, untuk hipotesisnya H0 tidak terdapat kointegrasi pada model. Untuk H1-nya terdapat kointegrasi pada model. Karena di sini nilai probnya sebesar 0,387 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model dan hipotesis 2 untuk kointegrasi tidak perlu dilakukan. Karena di sini tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah VAR diferensi dengan menggunakan variabel yang terdiferensi yaitu DFDR yaitu denom dan DROA. Lanjut ke pengujian selanjutnya, kita estimate terlebih dahulu. Dan di sini untuk endogenusnya D dalam kurung 6 kemudian D dalam kurung ROA. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik View, Leg Structure, kemudian Leg Length Kriteria. Kemudian kita klik OK. Di sini model terbaiknya menggunakan AIC dan tanda bintangnya ada di nomor 1. Kemudian kita freeze, name, _ 6, _ leg, OPT, AIC, 1. Kemudian kita estimate. Di sini untuk leg intervalnya kita 1 spasi 1. Oke.
Kemudian kita klik view, like structure, kemudian root tabel, kita freeze, name, underscore 7, underscore stabilitas var. Kemudian kita estimate. Oke. Kita freeze. Name. Underscore 8. Underscore var. Di sini untuk angkanya, angka yang paling atas ini digunakan untuk koefisien, kemudian angka yang kedua ini digunakan untuk standar error, dan yang terakhir ini untuk t-statnya. Untuk penentuan order lag optimum, di sini tanda bintang untuk ukuran AIC di lag 1, maka lag optimumnya adalah 1. Kemudian untuk penentuan stabilitas VAR, hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan untuk uji selanjutnya. Dan untuk model VAR-nya, di sini untuk angka-angkanya tadi, dan untuk melihat VAR model di sini untuk yang di tanda kurung ini di copy satu-satu untuk diletakkan di sini, atau untuk lebih mudahnya kita sini terus kita klik view representation. Ini untuk nilai modelnya. Kita freeze name underscore 9 underscore model. Kemudian kita melakukan uji T untuk menentukan dia signifikan atau tidak, dan harus dibandingkan dengan T tabel. Nah, di sini untuk membandingkan T statistik dengan T tabel. T tabelnya itu DF include over observation, yaitu jumlah independennya. Untuk melihat hasil angkanya, ini terdapat rumus. Untuk DF-nya di sini 46, terus kita kurangi 2. Untuk 2-nya ini dilihat dari variabelnya. Terdapat 1, 2. Dan C ini kita anggap 1. Dikurangi 2 dan dikurangi C tadi atau 1, kemudian hasilnya 43, dan alfanya yaitu 0,05. Sehingga T tabel itu hasilnya 2,016692. Jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Untuk DROA-nya juga sama, membandingkan T statistik dengan T tabel. T tabel yaitu DF include of observation, yaitu jumlah independennya dikurangi 1. Di sini untuk DF-nya 46 dikurangi 2 dikurangi 1, 43, dan alfanya 0,05. Sehingga T tabel yaitu 2,016692. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Kemudian kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Kita klik view, kemudian impulse response. Di sini untuk horizonnya kita pakai 30 agar lebih panjang. Kita klik OK. Terus kemudian kita freeze name underscore 10
underscore IRF underscore multi atau MG. Klik OK. Kemudian kita klik yang tabel, kita freeze, kemudian name underscore 10 underscore IRF underscore tabel. Kita masuk ke pengujian IRF atau Impulse Response Function. Di sini untuk yang pertama yaitu respon denom terhadap guncangan denom. Guncangan denom sebesar 1 standar deviasi pada bulan pertama akan menyebabkan peningkatan pada denom sebesar 0,207 atau 20,7%. Dan pada bulan kedua, guncangan denom menyebabkan penurunan pada denom hingga negatif 0,109 atau 10,9%. Pada bulan ketiga, guncangan denom menyebabkan penurunan denom menuju 0,053 atau 5,3% dan seterusnya. Respon denom terhadap guncangan denom mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Untuk selanjutnya yaitu respon denom terhadap guncangan DROA. Guncangan DROA satu standar deviasi pada bulan pertama akan menyebabkan denom tidak mengalami peningkatan pada bulan kedua. Guncangan DROA menyebabkan penurunan pada denom hingga negatif 0,014 atau 1,4%. Pada bulan ketiga, guncangan DROA menyebabkan penurunan pada denom menuju 0,012 atau 1,2% dan seterusnya. Respon denom terhadap guncangan DROA mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya dan menuju 0. Kemudian respon DROA terhadap guncangan denom. Guncangan denom sebesar 1 standar deviasi pada bulan pertama akan menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,184 atau 18,4%. Pada bulan kedua, guncangan denom menyebabkan penurunan pada DROA hingga negatif 0,071 atau 7,1%. Pada bulan ketiga, guncangan denom menyebabkan penurunan DROA menuju 0,025 atau 2,5% dan seterusnya. Respon DROA terhadap guncangan denom mencapai keseimbangannya mulai bulan 20 hingga seterusnya. Kemudian kita masuk ke VAFD. Di sini kita klik View, varian decomposition. Kemudian kita klik OK. Kita freeze, name, underscore 11, underscore VFD, underscore tabel. Kemudian kita klik yang combinate graph. Di sini kita freeze, name, underscore 11, underscore VFD, underscore TG. Oke. Dekomposisi varian dari denom. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan pertama, fluktuasi denom disebabkan oleh guncangan dari denom itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Kemudian mulai dari bulan kedua hingga 20 tampak denom mulai mempengaruhi DROA. Meskipun pengaruhnya ini tidak terlalu besar, yaitu 99,27% dan DROA sebesar 0,72%. Pada bulan ke-20 hingga akhir, denom mencapai keseimbangan di mana fluktuasi denom yang disebabkan oleh guncangan denom sebesar 99,27%. Di sini karena denom dan DROA tidak berpotongan,
Artinya DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap denom atau pengaruh yang diberikan DROA terhadap denom tidak dominan. Kita bisa lihat dari garis ini, karena ini tidak berkesinambungan, maka ini tidak berpengaruh signifikan. Dekomposisi varian dari DROA. Berdasarkan dekomposisi, varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan pertama, fluktuasi DROA disebabkan oleh guncangan dari DROA, yaitu sebesar 16,41% dan guncangan dari denom sebesar 83,58%. Kemudian, bulan kedua hingga 9 tanpa dominasi guncangan DROA mulai menurun dan diimbangi dengan pengaruh guncangan denom yang mulai meningkat sebesar 82,73% untuk guncangan denom dan sebesar 17,26% untuk guncangan DROA. Pada bulan ke-11 hingga akhir DROA mencapai keseimbangan di mana fluktuasi DROA yang disebabkan oleh guncangan DROA sebesar 17,26%. Karena denom dan DROA tidak berpotongan, artinya DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap denom atau pengaruh yang diberikan DROA terhadap denom tidak dominan. Ini juga bisa dilihat dari grafik ini. Di sini karena garisnya tidak berkesinambungan, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Untuk selanjutnya kita klik estimate. Kita klik OK. Kemudian kita kita name langsung. Kita tutup dan kita namai filenya kita pilih yang single precision. Dan sekian untuk tutorial pengujian menggunakan EVIOS pada pengujian FAIR dari saya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.